Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Hari ini Rabu Pahing 8 September 2021. Semoga berkat Tuhan melimpah, mengalir mengenangi kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, dalam keadaan apapun dan sedang mengerjakan apapun. Baik, sebelum kita bersama-sama merefleksikan sabda Tuhan, kita bersyukur atas anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita diizinkan meniti kehidupan sampai dengan saat ini, 8 September 2021, Rabu Pahing. Terima kasih Tuhan, atas perkenan Tuhan kami boleh meniti waktu sampai dengan hari ini. Sepanjang waktu Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, sepanjang istirahat kami Engkau segarkan, Engkau pulihkan kami. Kini kami menyambut hari anugerah Tuhan dengan sukacita, dan sebelum melanjutkan aktivitas kami hendak menghayati sabda Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, nats Alkitab yang akan menjadi dasar untuk refleksi kita pada sapaan inspirasi pagi saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang keempat. Di daftar bacaan leksionari Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Tapi untuk refleksi pagi ini yang akan saya baca adalah Amsal 14 ayat 4 yang demikian. Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saudara-saudara, kitab Amsal adalah salah satu kitab sastra kebijaksanaan yang melegenda, yang mampu bertahan ribuan tahun. Karena itu kemudian gereja, bapak-bapak gereja menyepakati untuk menjadi bagian kanon Alkitab Kristen. Nah, karena berisi tentang petuah-petuah kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan yang indah dan bijak, maka untuk mengerti maksud dari berita Alkitab perlu hikmat, perlu kebijaksanaan. Nah, pagi ini kita diajak untuk menghayati refleksi sabda Tuhan dari kitab Amsal, salah satu nats yang berwujud puisi. Sekali lagi saya akan membacakannya. Kalau tidak ada lembu, tidak ada gandum, tapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Itu adalah sebuah refleksi penghayatan kehidupan yang real pada waktu itu. Bagaimana para petani pada waktu itu menghayati, mengalami, bahkan mengerjakan, melihat tentang kerjasama, tentang kemenyatuan antara petani, antara hewan, antara pengolahan tanah, antara hasil. Nah, oleh karena itu, tema sapaan inspirasi pagi ini adalah tentang kerjasama. Saudara, pada zaman itu orang mengerjakan lahan gandum ataupun lahan anggur atau lahan yang lain, karena gandum dan anggur merupakan tanaman populer pada zaman perjanjian lama. Sesuai dengan iklimnya harus ada komponen-komponen yang tidak bisa tidak. Yang pertama harus ada lahan, yang kedua terus ada pengolahan lahan, yang ketiga harus ada yang mengolah, yang keempat harus ada alat untuk mengolah. Nah, penulis kitab Amsal menghayati bahwa manusia yang mengerjakan butuh mitra. Mitranya adalah lembu atau sapi. Makanya dengan jelas
Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Artinya di sini kita diajak untuk menghayati peran sosok-sosok atau bagian-bagian dari kehidupan di sekitar kita. Menghargai peran. Apakah kalau nggak ada sapi nggak bisa mencangkul? Bisa. Nggak bisa membajak? Bisa. Tapi waktunya begitu lama. Tetapi penulis Amsal mengajak kita menyadari bahwa dengan hadirnya penolong, dengan hadirnya sapi atau lembu, maka akan dicapai hasil yang lebih banyak. Kalau diperbandingkan, lembu atau sapi memang tidak sama dengan manusia, tetapi mengajak bekerja sama dan menempatkan segala sesuatu sebagai bagian dari sebuah kesuksesan. Ada sesuatu yang sangat penting. Nah, dalam kehidupan kita pun nampaknya juga tidak pernah lepas dari hal seperti ini. Nggak mungkin kita lakukan sendiri. Kita butuh yang lain. Kita butuh mitra. Kita butuh teman. Kita butuh pendukung. Kita butuh piranti atau alat. Maka mari kita saling menghargai. Jikalau itu mitra sesama manusia, mari kita menghargai sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu komponen atau piranti atau alat. Dengan cara apa? Diperlakukan dengan bijak. Saudara-saudara, seringkali kita tidak menghargai peran alat yang kita pakai. Contoh, kita lupa mengasah sabit meskipun kita sudah menggunakan dalam waktu yang lama. Itu artinya nggak menghargai mitra kerja. Nah, kalau yang tidak dihargai itu adalah sesama manusia, betapa cerobohnya kita. Maka mari kita menghayati kerjasama itu, bahwa keberhasilan menurut juru Amsal itu kalau semua komponen ada, kalau saling menghargai. Hidup kita akan semakin bermakna kalau bekerja sama dan saling menghargai. Maka perjalanan akan serasa indah dan nyaman kalau kita bisa saling menghargai. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menegur kami, mengingatkan kami, mendidik kami, memberi petunjuk pada kami, menghibur kami, mengajar kami tentang menghargai peran dalam kerjasama. Tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang waktu, terkhusus hari ini, dalam anugerah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis bagi yang belum. Like, komen, dan tinggalkan jejak yang baik. Mari bersama-sama mendukung channel ini supaya bermanfaat, memberkati banyak orang. Selamat melanjutkan kehidupan.